Rekaman sudah dimulai, kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Jadi materi hari ini adalah tentang berpikir komputasi di sekitar kita ya. Kita ambil satu contoh saja dan bagaimana kita step by step membuat solusi berpikir komputasinya. Ini berdasarkan apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai minggu lalu ya. Nah, materi hari ini itu kalian bisa lihat, kalian bisa baca secara lengkapnya di buku ini, di bab yang terakhir, bab ke-13. Ada beberapa hal di sini ya. Yang kita akan fokuskan adalah dari problem definition sampai model dan peluang untuk improvement. Yang bagian next step ini ya, kita untuk sementara kita akan sampaikan secara cukup loose ya, cukup general saja, karena di bagian yang next step ini kalian belum mempelajari bagaimana menuliskan algoritma dengan tepat ya, setidaknya dengan flowchart atau pseudocode. Jadi bagian next step-nya akan kita fokuskan nanti lagi setelah setelah UTS. Nah, ini harusnya sudah nggak ada homework lagi ya. Sorry. Di setiap awal kita menerima sebuah masalah yang ingin kita selesaikan, maka kita harus tahu tujuan utama dari penyelesaian masalah tersebut. Itu adalah komponen paling penting dalam menyelesaikan masalah. Apa itu? Contohnya di sini, tujuan utamanya dari masalah ini adalah kita ingin mendesain sistem rumah otomatis ya, yang dikontrol oleh komputer, misalkan, yang dikendalikan oleh komputer. Tujuan utamanya itu. Nah, kemudian dari tujuan utama ini kita definisikan lagi masalah sub goalnya ya. Jadi tujuan yang dalam tanda kutip tersembunyi gitu ya. Sub goalnya, tujuan turunannya. Nah, di sini tujuan turunannya adalah kayak misalkan kita ingin rumahnya itu ya, yang dimaksud dengan home automation system itu minimal soal urusan ventilasi itu bisa dikontrol. Misalkan ventilasinya kita ingin ventilasinya ini ada yang bisa dikontrol ya, bisa dibuka tutup airflow-nya sehingga bisa meregulasi ya, bisa menjaga kelembapan yang ada di dalam ruangan. Jadi yang pertama itu ya, yang pertama adalah yang pengen kita selesaikan salah satunya adalah urusan ventilasi. Kita ingin supaya dalam rumah ini ya, di dalam rumah kita itu kelembapannya itu terjaga. Misalkan kelembapannya tidak pernah melebihi 70%. Misalkan kelembapannya tidak boleh melebihi 70%. Ini adalah salah satu pendefinisian yang cukup rinci ya. Dan ini nanti ketika UTS kalian harus menjawab seperti ini, yang cukup rinci ya. Kemudian dari ventilasi ini ya, ventilasinya selain itu ya, selain menjaga kelembapan, karena kita butuh udara segar, jadi mungkin kita ingin cukup sering atau secara berkala, ventilasi ini memasukkan udara dari luar rumah ke dalam supaya ada sirkulasi udara yang lebih segar.
Nah, untuk melakukan ini, ya, untuk melakukan ini, misalkan di permasalahannya yang ingin kita definisikan adalah kita ingin si ventilasi ini ya bisa memasukkan udara dari luar ke dalam rumah secara reguler, secara berkala pada waktu-waktu yang sudah diprogramkan. Itu problem yang pertama ya dari main goal ini ya. Problem yang kedua adalah misalkan heating ya, sistem pemanasan, sistem penghangat rumah. Ya. Ini karena penulis bukunya dari negara subtropis ya, yang punya 4 musim, maka butuh penghangat di rumah. Nah, di sini misalkan heatingnya, kalau misalkan kita di Indonesia berarti heatingnya diganti menjadi cooling system gitu ya, air conditioner gitu ya, AC. Nah, kalau di kasus heating, misalkan radiatornya bisa dinyalakan atau dimatikan untuk menjaga apa namanya temperatur dalam ruangan yang ada di dalam rumah. Kemudian ada ketentuan ya dari tujuan turunannya ini. Ketentuannya adalah untuk heating, untuk penghangat rumah. Setiap ruangan itu harus punya radiator atau sistem penghangatnya. Ya, jadi di setiap ruangan harus ada. Dan di situ ada indikator ya. Jadi suhu yang cukup nyaman bagi kita adalah 22 derajat Celcius misalkan. Dan tujuan lain adalah karena kita ingin menjaga temperatur ruangan supaya tetap hangat gitu ya. Maka temperatur ruangannya, setiap ruangan tidak boleh jatuh atau tidak boleh berada di bawah 18 derajat. Jadi misalkan kalau sudah di bawah 18 derajat itu penghangatnya harus dinyalakan lebih kuat gitu ya supaya bisa lebih cepat panas dan seterusnya. Permisi Pak. Ya. Suara Bapak putus-putus. Suara Bapak putus-putus. Semuanya putus-putus? Tidak Pak. Enggak. Di saya clear Pak. Di saya tidak Pak. Berarti siapa tadi, Farel ya? Oh iya Pak. Farel, ini ya dicek koneksinya ya. Oh iya Pak, udah bisa. Oke, ini adalah tujuan turunan yang kedua ya. Tadi kita ventilasi, bagaimana kita meregulasi ventilasinya, kemudian penghangat rumah ya, bagaimana kita meregulasi temperatur di setiap ruangan dalam rumah ya. Kemudian misalkan pencahayaan, kita tambahkan yang ketiga adalah pencahayaan. Nah, karena kita pengen mendesain dalam tanda kutip smart home ya, pencahayaannya misalkan sensitif terhadap apakah ruangannya sedang dipakai atau tidak. Misalkan ruangannya sedang dipakai, berarti cahayanya lampunya harus nyala. Dan kalau misalkan tidak ada orang di dalam ruangan, maka lampunya harus mati supaya kita bisa hemat energi. Ini tadi tiga komponen atau tiga tujuan turunan utama ya dari main goal yang kita punya di atas ya. Nah, untuk mencapai itu kita perlu misalkan kontrol panel. Jadi panel untuk mengendalikan sistem otomasi yang ada di rumah. Jadi untuk kasus ini, misalkan kita punya 4 bagian ini yang mereka tidak bisa saling dipisahkan gitu ya. Misalkan mereka saling berhubungan. Semuanya dihubungkan dengan yang kita sebut sebagai panel kendali, ya, kontrol panel. Misalkan di rumah itu
atau di rumah kita pengennya ada sistem kendalinya terpusat. Di kontrol panelnya itu terpusat. Gitu ya. Misalkan ada ruangan khusus untuk mengendalikan bagaimana cara kerja di setiap ruangannya. Atau kita mau mendesain misalkan kontrol panelnya itu setiap ruangan ada gitu ya, tapi sesimpel mungkin sehingga mudah dioperasikan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari bagaimana kita mendefinisikan masalah dengan tepat dan cukup rinci ya. Tidak perlu terlalu rinci ya. Yang penting cukup ya. Cukup itu artinya apa? Cukup itu yang penting kita merasa oh dengan seperti ini kita sudah mendapatkan minimal standar yang kita mau. Ya kalau mau lebih rinci ya nggak masalah gitu ya. Tapi segini sudah cukup. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jadi nanti ini adalah salah satu cara kita mendefinisikan masalahnya ya. Jadi setiap pasti kita punya tujuan utamanya ya. Secara umum kita pengen apa? Permasalahan utamanya apa? Kemudian kita cari tujuan turunannya ya. Sehingga apa nanti ketika kita mau dekomposisi akan lebih mudah. Setiap tujuan turunannya itu kita tuliskan ya, apa yang kita inginkan di situ ya. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan masalahnya dengan baik, kita perlu salah satunya adalah dengan mendekomposisi ya, memecahkan masalah menjadi problem yang lebih kecil-kecil. Nah, di sini ada contoh untuk masalah yang ada tadi ya, yang kita definisikan tadi. Kita melakukan 3 tingkat dekomposisi ya, 3 langkah dekomposisi. Misalkan langkah yang pertama, kita hanya membreakdown ya, kita hanya memecahkan ke bentuk yang paling esensial dulu. Jadi dari problem definition kita di atas ya, kita menyadari bahwa di bagian utama dari tujuan utama kita itu ada kita ingin mengotomasi semua yang ada di rumah dan kita ingin kendalikan bentuk otomasinya. Otomasinya seperti apa? Misalkan kita mau ngeset tadi suhu minimalnya 18 derajat Celcius, kemudian misalkan kita pengen membuat aturan lampunya itu nyala kalau ada orang di dalam ruangan, kalau tidak ada mati dan lain sebagainya. Maka secara esensial ya kita bisa bagi dari problem definition kita itu ya, dari masalah kita tadi kita bisa bagi menjadi 2 ya. Bagian kita mengendalikan kondisi-kondisi yang kita inginkan dan bagian si sistemnya mengotomasi prosesnya. Ini adalah langkah yang pertama ya. Jadi kita tidak ini bisa jadi lebih dari 2 ya. Tapi di contoh ini kita ambil yang sederhana saja ya. Kita ambil 2 saja cukup. Baru setelah itu ya, kita membagi lagi ya otomasinya dan kontrolnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita pecahkan lagi menjadi bagian lebih kecil ya. Ternyata pada langkah selanjutnya kita menyadari bahwa di masing-masing otomasi dan kontrol ya, dan kendalinya itu masing-masing kita punya komponen ventilasi, pencahayaan, dan penghangat. Baik di otomasi maupun di kendali. Catatan dari saya adalah ya, tidak selalu sama ya. Kalau di sini kebetulan dari contoh yang diambil ya, yang di sebelah kiri yang untuk otomasi dan kontrol itu mereka punya komponen yang mirip. Tapi nanti ada bedanya ketika kita mencari breakdown yang setelahnya lagi. Di sini mengapa sama-sama punya ventilasi, pencahayaan, dan pemanas? Gitu ya. Karena untuk di otomasi ya, di otomasi
kita ingin mengendalikan waktu-waktu ya secara reguler ya, waktu-waktu secara berkala kapan dia terbuka atau tertutup ya, tapi penggeraknya otomatis ya. Setelah kita set misalkan setiap selang 5 menit setelah kita set itu, si sistem itu akan mengotomasi prosesnya. Atau pencahayaan, kita ingin mengatur misalkan sensornya untuk mendeteksi ada atau tidaknya orang itu dibaca setiap setiap detik atau real time misalkan, atau setiap 2 detik sekali saja supaya kita bisa menghemat energi dan lain sebagainya. Tapi proses untuk membaca dan kemudian mengambil keputusan apakah begitu juga pemanas gitu ya. Kita bisa set misalkan suhu ruangannya kita pengen 22 dan threshold atau batas paling bawahnya adalah 18 misalkan. Maka itu bagian kita mengendalikan adalah kita memasukkan input yaitu suhu ruangannya harus di sekitar angka 22 derajat Celcius dan tidak boleh kurang dari 18 derajat Celcius. Prosesnya, proses di mana kita membaca sensor dan kemudian menghidupkan atau mematikan radiator itu semuanya juga ada di proses otomasi. Baru setelah ini kita melakukan stage yang selanjutnya ya, yaitu dekomposisi lagi ya. Misalkan di bagian otomasi. Ventilasinya untuk otomasi kita perlu mengukur kelembapan, kemudian ventilasinya bereaksi pada program yang pada waktu yang sudah ditentukan, sudah diprogramkan. Pada kontrol ya, pada kendali itu ada setidaknya 2 gitu ya, yaitu kita mengendalikan apakah sistem otomatis dari ventilasinya itu diaktifkan atau tidak, dan kita mengendalikan secara berkala setiap berapa lama sekali sih ventilasi ini akan dibuka supaya supaya udara dari luar bisa masuk ke dalam. Kemudian untuk di otomasi kita lanjut ke bagian pencahayaan. Bagian pencahayaan tadi kita pinginnya adalah kalau ada orang lampunya nyala, kalau nggak ada lampunya mati. Berarti kita perlu secara otomatis mengukur apakah ada orang atau tidak di dalam ruangan itu. Kemudian secara otomatis bereaksi berdasarkan hasil pengukuran, hasil identifikasi kita apakah ada orang atau tidak tadi ya, lampunya secara otomatis bereaksi ya. Misalkan entah itu menjadi menyala atau menjadi mati. Begitu juga pada kendali ya, pada pencahayaannya itu kita punya mengaktifkan atau menonaktifkan sistem otomatisnya gitu ya. Jadi kita misalkan suatu saat kita pengen mematikan sistem otomatisnya, sudah kita matikan atau menyalakan. Kemudian kita juga punya switch on off ya. Switch on off yang di sini yang dimaksud adalah menyalakan atau mematikan lampunya secara manual. Jadi ini beda ya, activate, deactivate, dan switch on off ini sebenarnya secara esensial ini mereka sama, secara bahasa kurang lebih sama gitu ya. Tapi yang dimaksud activate, deactivate di sini adalah apakah kita mengaktifkan atau menonaktifkan sistem otomatisnya. Kalau switch on off ini apakah kita menyalakan atau mematikan lampunya. Kemudian di bagian otomasi lagi ya, kita punya heating system ya, sistem pemanas. Yang mana di bagian otomasinya itu ada pasti perlu mengukur temperatur dalam ruangan dan memerintahkan radiator untuk nyala atau mati atau bereaksi sesuai dengan perubahan temperatur yang dibaca dari pengukuran. Maka pada kendalinya itu kita punya switch on off ini adalah menyalakan atau mematikan radiator.
activate, deactivate ini artinya mengaktifkan atau menonaktifkan sistem otomasinya. Kemudian kita juga perlu mengendalikan range dari suhu yang kita inginkan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, Ya. saya mau tanya. Maksudnya dari poin yang terakhir itu apa ya, Pak? Mengukur program time range-nya, kontrol. Ini maksudnya adalah kita memberikan aturan ya di komputer kita, di komputer yang digunakan untuk mengendalikan proses otomasinya ini, kita memberikan aturan suhunya misalkan harus ada di range antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Itu contohnya. Jadi kalau ini memprogram waktunya, itu artinya di sini kita ingin memprogram untuk setiap waktu berapa si ventilasi ini harus bekerja. Sama seperti itu ya. Ini harus pada suhu seperti apa proses penghangat ruangan mesin penghangat ruangan ini bekerja gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak? Masih. Ada lagi? Pak ingin bertanya, Pak. Ya. Mengapa kita perlu switch on off ya, Pak? Kenapa nggak cuman yang activate atau deactivate saja? Kan kata Bapak yang activate atau deactivate itu untuk mengaktifasi si otomasinya, Pak. Ya. Kalau betul. sudah teraktivasi otomasinya kan sudah pasti dia nyala, Pak. Ya, nah itu makanya tergantung bagaimana kita mendesain problemnya ya. Misalkan di sini ini hanya contoh saja ya. Saya katakan di sini hanya contoh saja. Contohnya gini, kadang-kadang sistem kelistrikan atau apa namanya? Misalkan kita punya otomasinya ya, komputer yang sebagai otaknya itu ada di titik ini, di tangan saya yang kiri. Kemudian lampunya ada di tangan saya yang kanan. Ini kan ada kabel yang berjarak gitu ya. Kita bisa membayangkan contohnya di sini mengapa kita perlu switch on off ya. Contohnya ketika apa namanya ada kabel yang rusak gitu ya, sehingga kita ingin memperbaiki. Maka kita kalau misalkan listriknya tidak diputus ya, maka kita bisa kesetrum gitu ya. Makanya kita mau nggak mau harus memutus listriknya itu secara manual. Padahal apa? Kalau kita memperbaiki lampu di dalam sebuah ruangan, gitu ya, mau tidak mau sensornya itu pasti membaca ada orang di ruangan itu, betul nggak? Kalau ada orang berarti nyala nggak? Harusnya. Nyala, Pak. Kalau nyala berarti listriknya ngalir kan ya? Iya. Kamu mau apa namanya memperbaiki lampu atau memperbaiki kabelnya dalam keadaan listriknya terhubung gitu? Enggak, Pak. Itu contoh saja, tapi nggak ada pun nggak masalah gitu ya. Entah misalkan kita mengusulkan solusi yang lebih smart lagi gitu ya, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, itu boleh. Karena sebagaimana yang saya tuliskan tadi di awal, ya, selalu ada ruang untuk perbaikan. Nah, di sini yang kita buat adalah yang basic dulu, yang kita butuhkan paling dasar dulu. Bisa dipahami ya? Setelah kita mendekomposisi masalahnya, ya, baru kita mencari pola. Mencari polanya caranya bagaimana? Yang pertama kita mendaftarkan, ya, menuliskan, membuat daftar ya, dari entitas apa saja yang ada di sistem. Contohnya, ya, di sistem yang kita rancang tadi, ya,
entitas yang ada di situ ada misalkan ruangan, gitu ya. Karena di setiap ruangan kita punya di setiap ruangan itu ada penghangat, ada lampu, ya, ada ventilasi. Berarti salah satu entitasnya adalah ruangan. Kemudian entitas selanjutnya adalah kontrol panel terpusat, ya, panel kendali yang terpusat, central control panel. Kemudian kita punya entitas yang kita kumpulkan sebagai subsistem. Misalkan entitas subsistemnya adalah penghangat ruangan, ya, heating, lighting atau pencahayaan, lampu misalkan, ya. Kemudian ventilasi. Ini bisa kita kumpulkan sebagai subsistem karena apa? Karena sistem utamanya itu kan setiap ruangan itu kan, ya. Karena sistem utamanya adalah proses komputer kontrol otomasi yang dikontrol oleh komputer tadi. Maka kita punya subsistemnya adalah pemanas, pencahayaan, dan ventilasi. Kemudian ternyata kita punya entitas lagi, ya, yaitu di setiap subsistem itu ada komponennya, ya. Entitas yang kita bisa kumpulkan sebagai komponen, yaitu untuk penghangat kita punya radiator, untuk pencahayaan kita punya lampu, kemudian untuk ventilasi kita punya ventilasi. Nah, lagi-lagi untuk subsistem ternyata kita butuh entitas lain, yaitu yang bisa kita kumpulkan sebagai sensor. Contohnya apa? Contohnya untuk penghangat, sistem penghangat kita butuh sensor temperatur. Untuk sistem pencahayaan kita butuh sensor apakah ada orang di situ atau tidak. Misalkan contohnya kita bisa pakai sensor gerak atau motion sensor atau sensor panas gitu misalkan nih. Yang yang bisa mendeteksi panas tubuh gitu. Kemudian sensor kelembapan. Nah, 5 entitas ini, ya, ruangan, central control panel, subsistem, komponen, dan sensor ini membentuk entitas dari sebuah sistem, ya. Mereka membentuk sistem tersebut. Setelah kita punya entitasnya apa saja, kita tuliskan apa saja aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan, ya, atau apa ya? Ya, aksi sih, ya. Aksi yang dilakukan oleh masing-masing subsistem misalkan. Jadi aksi-aksi yang terjadi adalah misalkan untuk mengambil pengukuran dari sensor, yaitu kita mengukur suhu, kemudian kita mengukur apakah ada orang atau tidak okupansi, ya. Kemudian kita mengukur kelembapan, dan kita juga misalkan mengukur waktu, ya. Waktu ini ada hubungannya dengan yang ventilasi tadi, atau nanti bisa juga ada hubungannya dengan yang okupansi ini, yang pencahayaan misalkan. Kemudian aksi selanjutnya yang pasti dari otomasi itu kita punya aksi, yaitu bagaimana si subsistem kita, komponen dari subsistem kita itu bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan yang ada di dalam ruangan tersebut. Contohnya kalau suhunya berubah gitu, ya. Kalau temperaturnya berubah, maka kita punya aksi, yaitu memeriksa apakah radiatornya dinyalakan atau dimatikan. Atau misalkan dari musim dingin, kalau musim dingin wajar kita menyalakan sistem otomasi dari penghangat gitu, ya. Kemudian ketika musim panas, berarti sistem penghangat ini sudah tidak kita perlukan lagi gitu kan, ya. Maka kita juga bisa bereaksi secara manual mungkin atau secara otomatis untuk mematikan radiator. Itu contohnya. Atau sebaliknya, misalkan kita baru memasuki musim dingin, maka radiatornya dinyalakan gitu. Atau kalau di Indonesia misalkan kita masuk musim kemarau yang biasanya cukup lebih panas gitu, ya. Maka AC-nya akan dinyalakan gitu, ya, secara otomatis. Tapi kalau misalkan musim hujan yang anginnya cukup sejuk gitu, ya,
kita tidak perlu AC lagi, contohnya itu. Atau misalkan kalau ada perubahan di dalam ruangan dari yang tadinya ada orang menjadi tidak ada, atau yang dari tadinya tidak ada orang menjadi ada, maka bisa bereaksi, yaitu lampunya nyala atau mati. Dan misalkan kita ada setiap waktu tertentu gitu ya, ventilasinya nyala atau mati, atau misalkan kalau di musim di negara subtropis itu biasanya kalau musim dingin ya, udaranya itu jadi sangat kering, sehingga kita perlu agak lebih lembab gitu ya. Maka di situ bisa jadi ada perubahan juga bereaksi. Nah, kemudian ada juga apa namanya kendali yang manual ya, yaitu apakah kita perlu mengaktifkan atau menonaktifkan sistem otomasinya. Di sistem otomasi dari apa namanya penghangat tadi, atau lampu, atau ventilasi gitu ya. Kemudian kita mengendalikan juga secara manual, kita ingin mematikan menyalakan subsistem atau komponen secara manual juga bisa. Kemudian kita bisa memprogram waktu kapan ventilatornya harus terbuka atau tertutup misalkan. Ini si komputernya belum tentu bisa memprogram sendiri, walaupun sekarang sudah banyak yang namanya, kalau orang ngeklaim sebagai kecerdasan buatan gitu ya, tapi kan komputer itu tidak akan pernah bisa memenuhi keinginan kita sebagai manusia kalau kita tidak minta, karena mereka tidak punya apa namanya sense of ya, mereka tidak secara natural, komputer itu tidak akan ngapa-ngapain kalau kita nggak minta gitu ya. Maka kita harus memprogram secara manual kapan kita membuka atau menutup secara otomatis ventilatornya. Kemudian untuk heating system ya, untuk pemanasnya, misalkan kita perlu memprogram secara manual juga suhu yang nyaman bagi kita, karena setiap orang punya range suhu yang nyaman bagi bagi dirinya masing-masing. Ada yang nyaman dengan suhu panas, ada yang nyaman dengan suhu dingin, ada yang nyaman dengan suhu biasa saja gitu ya, atau sejuk gitu, dan seterusnya. Nah, setelah kita punya entitasnya apa saja, tadi ya kita sudah kumpulkan entitasnya, kemudian kita kumpulkan lagi aksi-aksinya ya. Kemudian kita cek sifat-sifat atau properti atau karakteristik dari sistemnya ya. Ternyata di sistemnya itu karakteristiknya ada environmental ya, ada yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Ya, contohnya berhubungan dengan kondisi temperatur, atau berhubungan dengan apakah ruangannya terisi atau tidak, atau apakah ruangannya lembab atau kering gitu. Dan properti yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah mechanical-nya, yaitu apakah si subsistemnya nyala atau mati ya, aktif atau tidak. Kemudian apakah komponennya nyala atau mati. Setelah kita punya ini ya, kita punya entitas, kita punya aksi, kita punya karakteristik atau properti dari sistemnya, kita kemudian yang kita perlukan adalah kita mendefinisikan aturan-aturan ya, menuliskan aturan-aturan yang berlaku atau yang harus dilakukan oleh sistem kita secara keseluruhan. Misalkan untuk solusinya ya, kita mendesain aturan-aturan seperti ini ya. Misalkan aturan yang pertama adalah kalau suhunya kurang dari 18 derajat Celcius, maka radiatornya harus menyala ya. Artinya apa? Artinya pemanasnya harus mulai memanaskan ruangan kalau suhunya di bawah 18 derajat Celcius. Nah, aturan ini jelas dari kita bisa lihat dari tujuan utama di awal tadi ya.
Kemudian misalkan aturan selanjutnya adalah kalau temperaturnya itu lebih besar dari kalau temperaturnya lebih besar dari target temperatur yang kita mau gitu ya. Misalkan kita punya target tadi 22 derajat Celcius. Maka radiatornya harus dalam kondisi tidak aktif. Ini aturan-aturan yang cukup jelas ya. Dari kalau kita mendefinisikan problemnya secara jelas, maka aturan ini menjadi lebih jelas lagi. Gitu ya. Contohnya lagi, aturan selanjutnya ya. Kalau ruangannya ada orang ya. Kalau ada orang di ruangan itu, maka lampunya menyala. Kalau tidak ada, lampunya harus mati. Kemudian untuk ventilasi misalkan ya, jika kelembapannya di atas 70% atau sudah masuk waktu yang diprogramkan, maka ventilatornya harus aktif. Kalau tidak, ventilatornya harus tidak aktif. Dan seterusnya ya. Sampai tahap ini kita hanya mendefinisikan ya. Sampai tahap ini ya, kita baru menuliskan aturan-aturannya apa saja. Kita tidak menuliskan secara detail cara kerjanya bagaimana. Karena ini baru aturan saja ya. Nah, sampai sini kita sudah menemukan pola kerja dari problem kita. Itu sudah kita temukan sampai di sini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup Pak, jelas. Baru kemudian ya setelah kita mendefinisikan masalah, kemudian kita memecahkan menjadi masalah yang lebih kecil-kecil, kemudian kita mencari pola dari sistem kita, dari masalah kita, membentuk sistemnya, kita mendaftarkan entitasnya apa saja, menuliskan aksinya apa saja, menuliskan karakteristik dari sistem kita apa saja gitu ya. Kemudian kita menuliskan aturan-aturan yang harus berlaku seperti apa, baru kita bisa membentuk generalisasinya, perumumannya atau abstraksinya. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, kita lihat ke bagian yang sebelum-sebelumnya dari pendefinisian masalah, ke dekomposisinya, kemudian kita mencari polanya tadi, kita bisa menuliskan beberapa abstraksi dengan contoh seperti ini ya. Contoh abstraksi yang pertama adalah semua sistem ya, itu terdiri dari 3 subsistem dan sebuah kontrol panel ya, sebuah panel kendali. Ini jelas ya. Ini abstraksi yang pertama cukup jelas ya, karena tadi kita punya 3 subsistem yaitu penghangat, kemudian lampu ya, pencahayaan, dan ventilasi ya. Kemudian kita punya panel kendali secara terpusat. Jadi abstraksi yang pertama ini abstraksi yang cukup jelas. Kemudian abstraksi yang kedua, di setiap subsistem itu ada sekumpulan sensor dan komponen. Kenapa sekumpulan? Mengapa sekumpulan? Karena di setiap ruangan, misalkan di problem kita ini, kita inginnya di setiap ruangan itu ada sensornya dan ada komponennya ya. Karena contohnya pengatur kelembapan, ventilasi ya. Di setiap kamar itu kita perlu ada sensor untuk memeriksa kelembapan dan komponen untuk ventilatornya. Komponen ventilatornya. Berarti kalau misalkan kita punya 4 ruangan dalam satu rumah, berarti ya setiap ruangan itu ada. Makanya di sini kita punya sekumpulan ya. Kemudian dari sini, dari abstraksi yang kedua, ini jelas kita bisa dapat abstraksi yang ketiga ya. Yaitu
setiap sensor itu diletakkan pada sebuah ruangan. Contohnya ada sensor suhu, ya, sensor temperatur, sensor kelembapan, dan sensor okupansi, ya, sensor apakah ruangannya dipakai atau tidak. Itu di setiap ruangan ada. Abstraksi selanjutnya, kita punya bahwa setiap subsistem, ya subsistem penghangat, subsistem pencahayaan, dan subsistem kelembapan, ya, ventilasi, itu memeriksa, ya, memonitor atau mengamati, ya, sensornya dan bereaksi sesuai dengan bacaan dari sensornya, ya, sesuai dengan hasil pengukuran dari sensor tersebut. Yang mana hasil reaksinya adalah memerintahkan setiap komponen untuk menyalakan atau mematikan berdasarkan aturan yang sudah dituliskan. Nah, aturan itu sendiri, ya, punya abstraksi. Abstraksi dari aturan itu apa? Abstraksinya adalah aturan itu memetakan, ya, hasil bacaan dari sensor ke respon seperti apa yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen. Jadi setelah kita sampai sini, sekarang masalahnya jadi lebih jelas, ya. Nah, setelah itu kita perlu memeriksa, ya. Jadi di sini ada catatan, ya, mengapa abstraksi-abstraksi yang kita tuliskan ini kita bisa anggap sebagai abstraksi yang cukup penting. Kita punya subsistem, kontrol panel, sensor, komponen, ruangan, aturan, dan respon. Jadi beberapa kita bisa anggap mereka sebagai abstraksi yang cukup penting, gitu, ya. Contohnya panel kendali. Karena kita masih dalam tahap abstraksi, ya, kita tidak perlu tahu dulu kira-kira sistem kendalinya akan seperti apa. Kita tidak perlu tahu itu dulu, ya. Yang perlu kita tahu adalah, oke, kita tahu kalau kita punya panel kendali. Bentukannya seperti apa itu urusan belakang. Contohnya panel kendali itu misalkan kita punya panel kendali fisik, ya. Kalau misalkan di sistem sound system, gitu, ya, di sistem suara kita punya amplifier yang bukan amplifier sih. Kita punya, kalau orang Indonesia sebut sebagai ampli, gitu, ya. Dan itu di situ kita bisa mengatur seberapa treble-nya, seberapa bass-nya, seberapa desibel kita mau noise-nya bisa direduksi, kemudian dan lain sebagainya. Atau bentuk yang fisik tadi, atau kita bisa mengendalikan juga lewat handphone, misalkan, lewat aplikasi. Kemudian abstraksi yang penting selanjutnya adalah tentang komponen, ya. Karena komponen ini pada dasarnya objek, ya, yang ada di setiap ruangan yang bisa dinyalakan atau dimatikan. Karena dia ada di setiap ruangan dan prosesnya kurang lebih sama, ya, bisa dinyalakan, bisa dimatikan, maka bisa kita kumpulkan menjadi satu abstraksi, yaitu komponen, ya. Dibandingkan kita menuliskan tiga komponen yang berbeda, karena itu menjadi tidak efisien. Kita cukup menuliskan satu komponen, gitu aja. Sama seperti komponen, kita punya sensor, ya. Kita bisa kumpulkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Sensor ini karena sama-sama ada di setiap ruangan, gitu, ya. Dan dia terikat dengan komponennya,
maka kita bisa kumpulkan menjadi sensor. Kalau komponennya bisa kita kumpulkan menjadi komponen, maka semua sensornya kita kumpulkan menjadi satu entitas, yaitu sensor. Kemudian abstraksi selanjutnya yang penting adalah aturan. Karena setiap subsistem yang kita punya itu cara bekerjanya itu berbeda. Logika bekerjanya itu berbeda. Tetapi di sini aturan yang kita maksud itu kita tidak perlu terlalu dalam ke logika berpikir, ya. Kita cukup tahu bahwa cara kerja mereka berbeda saja. Kita tidak perlu tahu dalamannya seperti apa. Intinya seperti itu. Nah, dari aturan ini, ya, biasanya dari aturan yang kita tuliskan, dari abstraksi aturan ini, kita bisa mengumpulkan mereka, ya, menghubungkan semua subsistem ke dalam satu kelompok, ke dalam satu subsistem besar yang kita bisa sebut sebagai regulator. Contohnya regulator ini bisa mengendalikan suhunya dalam range tertentu, atau kelembapannya dalam range tertentu, atau mengendalikan lampunya dalam range tertentu. Itu dalam satu regulator. Regulator itu karena mengatur regulasi, ya, makanya dia masih ada hubungan erat dengan aturan. Kemudian abstraksi yang penting selanjutnya adalah respons, ya, di mana di sini kita hanya untuk contoh ini, ya, kita hanya mengambil respons on off saja, misalkan switch on off saja. Kita tidak perlu, misalkan lampu itu kan kadang-kadang kita bisa dim, ya. Kalau sekarang lampu itu bisa di dim, jadi bisa diterangkan, bisa diredupkan, ya, dengan hanya satu komponen lampu saja, misalkan. Tapi di sini kita tidak membahas sampai sana, ya. Kita misalkan hanya mengambil respons yang cukup simpel saja. Walaupun respons yang simpel ini, karena kita pakai respons yang simpel ini, abstraksi yang kita tuliskan ini sebenarnya agak sedikit berlebihan, gitu, ya. Karena hanya respons menyalakan mematikan saja. Tapi nggak masalah, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sampai ke dari mendefinisikan masalah sampai ke abstraksi, apakah sudah cukup jelas? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Form generalisasi dan abstraksi yang tadi itu, yang slide sebelumnya, itu kita abstraksikan setiap subsistemnya tuh satu persatu, Pak, ya? Bisa satu persatu, ya. Jadi sebagaimana yang dipelajari itu, ya. Tapi di sini abstraksinya ada dari level yang umum ke yang paling khusus, ya. Jadi kita abstraksi itu prosesnya kan ada bottom up atau top down, ya. Di sini yang dipakai adalah top down. Kita dari yang paling umum dulu, ya. Kita mengabstraksikan bahwa setiap sistemnya secara keseluruhan itu terdiri dari 3 subsistem dan 1 kontrol panel. Kemudian kita membawa ini ke yang abstraksi yang lebih detail lagi, yaitu setiap subsistem itu terdiri dari sekumpulan sensor dan komponen. Kemudian kita ke abstraksi yang lebih detail lagi. Setiap sensor itu diletakkan di setiap ruangan. Kemudian kita ke abstraksi yang lebih detail lagi, dan seterusnya. Ini salah satu contohnya saja, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kemudian baru kita setelah kita definisikan masalahnya, kemudian kita dekomposisi, ya kita pecahkan menjadi masalah yang lebih kecil-kecil, kemudian kita cari pola, kemudian kita membentuk abstraksinya, ya generalisasi dan abstraksinya, baru kita buat modelnya. Ya. Di sini saya ingin menunjukkan beberapa contoh membuat model dengan diagram. Yang pertama, misalkan kita membuat model dari aturan yang kita punya. Ini hanya overview konseptual saja ya. Secara konsep kurang lebih seperti ini. Secara umum, aturan itu yang kita punya itu bisa diaplikasikan ya. Makanya kita pakai fungsi apply, di mana kita punya ada 4 spesifik aturan yang kita tuliskan tadi ya di sini. 4 aturan spesifik yang kita punya ya. Maka kita punya aturan yang berdasarkan temperatur, kemudian aturan yang berdasarkan waktu, aturan yang berdasarkan kelembapan, level kelembapan, dan aturan yang berdasarkan apakah ruangan itu dipakai atau tidak. Kemudian 4 aturan ini kita aplikasikan menjadi aturan. Maka aturan ini kita punya fungsi yang namanya apply ya, karena kita ingin implementasikan itu. Nah, ini adalah untuk aturannya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini hanya salah satu cara ya. Di sini yang ini disebut sebagai kelas diagram. Jadi di sini kita punya kelas yang kita sebut sebagai rule. Kelas ini artinya kita punya entitas ya, atau item atau ya sekumpulan kelas ini dimaksud sebagai yang dimaksud sebagai kelas ini kita punya sekumpulan kegiatan yang mereka bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok gitu ya. Ini sebenarnya kelompok, satu kelompok yang isinya aturan. Nah, kelompok aturan ini fungsi yang digunakan adalah fungsi apply. Karena apa? Karena kalau misalkan temperaturnya di temperatur rule ya, misalkan temperaturnya di bawah 18 derajat Celcius, kita baru apply si aturannya, atau lebih dari 22 kita baru apply aturannya. Kemudian time rule, misalkan kita punya waktunya sudah lebih dari 5 menit dari terakhir kali ventilasinya diaktifkan, maka kita terapkan aturannya dan seterusnya. Ini baru rule saja. Kemudian di setiap subsystem kita punya ya, yaitu sensor. Sensornya itu kita bisa buat kelas diagram juga. Sensornya kita punya sensor waktu, sensor okupansi, dan sensor kelembapan. Harusnya ada sensor waktu juga nih ya, kelupaan satu. Nah, di sensor ini fungsi yang bekerja adalah ID dari ruangan dan proses membaca sensornya. Mengapa kita perlu ID dari ruangan ya? Karena di sini setiap ruangan itu kita punya sensor. Setiap ruangan itu kita punya subsistem sendiri-sendiri. Makanya akan lebih mudah bagi kita kalau setiap ruangan itu kita kasih identitas khusus. Contohnya identitasnya misalkan kita hanya pakai integer saja gitu ya. Contohnya kita pakai ruangan utama, misalkan ruangan utama kita kasih itu sebagai identitasnya adalah nomor 1 gitu. Ruangan kamar tidur 1 itu ruangan 2. Kamar tidur 2 ruangan 3. Kamar tidur atau kamar mandi 1 gitu ya. Itu ruangan 4 dan seterusnya ya. Maka di sini kita perlu
room ID. Atau contohnya mahasiswa itu kan punya student ID ya. Kalau tidak mungkin sulit bagi kita untuk mengidentifikasi siapa, karena nama bisa jadi kembar. Nama bisa sama, tapi kalau kita kasih identitas khusus itu pasti kita bisa mendeteksinya. Kemudian sensor, karena kita berbicara sensor, maka kita pasti punya fungsi, yaitu fungsi pembacaan atau pengukuran. Misalkan temperatur sensor itu mengukur temperatur, okupansi sensor itu mengukur apakah ruangan itu sedang ada orang atau tidak ya. Contohnya okupansi sensor misalkan kita pakai sensor gerak tadi ya. Kemudian sensor kelembapan, dia mengukur apakah apakah lembab atau kering dan seterusnya. Kemudian selain itu kita juga perlu kelas, ya, kita sudah punya kelas aturan, kelas sensor, kita perlu kelas komponen. Karena komponen ini ada di setiap ruangan, lagi-lagi kita perlu identitas ruangan. Ya. Kemudian fungsi yang berlaku adalah di setiap komponen itu kita bisa menyalakan atau mematikan komponennya. Jadi kurang lebih modelnya contohnya seperti itu. Nah, kita sudah punya ini ya, contohnya kita hanya mengambil 3 kelas diagram saja, kita punya kelas aturan, kelas sensor, dan kelas komponen. Maka kita bisa kumpulkan menjadi, kita bisa hubungkan dengan satu, yaitu regulator. Di mana regulator ini memuat aturan, sensor, dan komponen ya. Aturannya itu berisi aturan, sensornya itu berbentuk daftar ya, atau list, komponennya itu juga berbentuk daftar atau list. Kemudian ada proses pembacaan yang mana ini bereaksi menjadi respon. Regulator ini terhubung dengan kelas dari aturan tadi ya, di mana kelas dari aturan ini menggunakan fungsi apply. Nah, kita cukup satu rumah ya, walaupun di setiap ruangan itu ada alatnya sendiri-sendiri ya. Karena kita di sini yang kita pakai adalah sensor terpusat, maka aturan ini ya, rule ini itu cukup satu aturan yang dikendalikan di pusat. Maka di sini angkanya hanya satu saja penghubungnya. Ya, jadi satu regulator terhubung dengan satu regulator terpusat terhubung dengan satu aturan terpusat. Kemudian untuk sensor, karena setiap ruangan itu ada sensornya, maka banyak sensor ya terhubung dengan satu regulator ya. Jadi sensor di setiap ruangan itu terhubung pada satu regulator yang ada di kontrol panel utama. Begitu juga dengan komponen. Makanya ini satu titik-titik bintang. Ini artinya satu berhubungan dengan banyak. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi regulator dengan control panel tuh berbeda, Pak ya? Kontrol panel itu alatnya. Ya, ini bisa kita anggap regulator ini ada di dalam kontrol panel itu. Jadi kayak dalam kalau kita melihat komputer desktop, kontrol panel itu adalah misalkan towernya gitu ya, atau monitornya. Si regulator itu yang ada di dalamnya itu, misalkan motherboardnya ROM-nya, RAM-nya gitu. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi?
Pak, kenapa rule nggak ada bintangnya, Pak? Satu. Kan rule dipakai semua. Ya karena kita hanya butuh satu rule untuk semuanya. Ya. Beda kalau sensor dan komponen, ini masing-masing dia setiap ruangan tuh ada sensornya. Jadi sensornya ini ada indikator sensor nomor 0, sensor nomor 1, sensor nomor 2 gitu ya. Karena sensor nomor 0 misalkan itu sensor untuk di ruangan utama, sensor nomor 1 sensor untuk di kamar tidur utama, sensor nomor 2 itu untuk di kamar mandi misalkan, sensor nomor 3 itu untuk di dapur dan seterusnya. Makanya satu regulator ini terhubung dengan banyak sensor, makanya satu titik-titik bintang. Kalau komponen itu juga sama ya, karena setiap ruangan itu punya komponen yang punya komponen sendiri-sendiri, maka itu. Tapi rule-nya, karena di problem yang ini ya, lagi-lagi saya katakan di problem yang ini kita ingin kendalikan aturannya itu secara terpusat, maka kita cukup butuh satu aturan untuk semuanya. Jadi aturan di setiap ruangan itu sama. Makanya di sini hanya satu saja. Gitu. Kecuali di setiap ruangan itu punya aturan yang berbeda. Nah, itu nanti beda lagi ceritanya. Kalau di setiap ruangan punya aturan yang berbeda, maka ini yang bagian kotak yang kosong ini ya. Jadi di bawah tulisan rule ada yang kosong ini mungkin kita perlu ada room ID juga. Gitu. Kita perlu identitas ruangan juga gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke ya. Nah, sistem ini ya, sistem yang kita punya itu memuat proses pengendalian banyak bagian ya, berdasarkan aturan yang ada. Maka sangat penting bagi kita untuk kita memahami cara kerja dari setiap komponen itu tadi ya, dari setiap subsistemnya jauh sebelum kita menuliskan kode apapun. Contoh misalkan kita mau bikin otaknya ini kita pakai kode komputer gitu ya. Kita bikin program dalam bahasa pemrograman C++ atau Arduino atau lain-lainnya gitu ya. Tapi jauh sebelum kita menuliskan kode tersebut, kita perlu memahami benar-benar bagaimana cara kerja dari si masing-masing komponen atau subsistem. Nah, karena kita mengontrolnya secara terpusat ya, maka regulatornya tadi ya, regulator yang ada di tengah-tengah tadi, yang ada di sini, yang ada di kontrol panel kita, itu kemungkinan akan memuat interaksi yang cukup kompleks. Nah, ini baru dengan 3 subsistem saja mungkin sudah cukup kompleks gitu ya. Bagaimana kalau kita tambahkan subsistemnya? Nah, cuman di sini yang kita bicarakan lagi bagaimana kita mengendalikannya secara terpusat. Jadi otaknya itu otak dari si pengendalinya itu terpusat, ada di kontrol panel terpusat, bukan di masing-masing subsistem. Centralized ya, bukan distributed. Terpusat bukan terdistribusi. Kalau kalian mau membuat terdistribusi, ya itu silakan juga. Nah, dari model yang kita punya tadi ya, yang ini, kelihatannya regulatornya itu akan bekerja looping ya. Jadi sensor membaca, kemudian mengembalikan, membaca, mengembalikan, kemudian komponennya bereaksi gitu ya. Komponennya bereaksi, kembali lagi, hasilnya dibalikan ke sensor dan seterusnya. Ini jadi muter-muter terus gitu ya. Sehingga dari situ sangat mungkin bagi kita untuk untuk melihat hal yang kompleks lagi. Jadi makanya terkadang kita perlu menggambarkan aktivitas dari setiap komponen atau dari setiap kelas tadi. Kita gambarkan supaya lebih
mudah dipahami. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan yang kita sebut sebagai state machine diagrams. State machine diagrams ini kayaknya kalian pelajari di matematika diskrit ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Belum kayaknya. Belum. Ya, tapi mungkin kalian akan pelajari di matematika diskrit, atau kalau nggak ada nanti mungkin baru dipelajari di teori bahasa dan otomata. Contoh dari activity diagram seperti ini ya. Ternyata gambarnya kurang kecil. Contoh dari activity diagram dari regulator. Contohnya dia regulatornya mengambil bacaan dari sensor, kemudian memetakan ya dari sesuai bacaan dari sensor itu ke apa yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen. Misalkan apakah perlu switch on atau switch off gitu ya, atau perlu dinyalakan atau dimatikan gitu ya dari hasil bacaan sensor. Kemudian di sini ada decision ya, ada pengambilan keputusan. Apakah kita perlu mengubah switch ya? Misalkan sekarang lampu dalam keadaan menyala gitu ya, apakah perlu diubah atau tidak perlu gitu ya. Kemudian kalau perlu diubah maka komponennya kita switch ya, dari misalkan nyala menjadi mati. Kalau tidak perlu ya langsung saja lompat gitu. Kemudian misalkan kita perlu interval sampai kita ambil bacaan sensor lagi dan seterusnya ya. Ini salah satu contoh dari diagram aktivitasnya. Nah, ini dari regulator ya. Kemudian dari misalkan kita ambil salah satu bagian yaitu hanya mengimplementasikan atau mengaplikasikan aturan dari pencahayaan saja. Maka diagramnya sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau dalam keadaan mati kemudian ruangannya ruangannya sedang ditempati ya, ada orang di situ, maka di switch menjadi nyala. Tapi kalau kemudian nyala tapi kemudian tidak ada orang di situ, maka langsung mati gitu ya. Nah, ini proses memeriksa apakah seperti ini kita bisa menggunakan tadi contohnya kita bisa menggunakan sensor gerak ya. Tapi pertanyaannya, apakah sensor gerak ini harus kita baca secara real time? Kalau kita implementasikan juga secara real time ya, kita baca secara real time, kemudian kita implementasikan secara real time, maka hasilnya adalah misalkan kita pakai sensor gerak gitu ya, kemudian kita tidak bergerak selama 1/sekian detik, lampunya tiba-tiba mati karena bacaannya adalah tidak bergerak. Padahal kita masih ada di ruangan itu, contohnya gitu. Nah, ini mungkin akan tidak nyaman gitu ya. Mungkin untuk mengatasi ini ya, kalau seperti itu kan tadi lampunya bisa nyala mati dalam waktu bisa chattering gitu ya, bisa nyala mati dalam waktu yang singkat gitu ya. Sepersekian detik nyala, sepersekian detik mati dan seterusnya. Nah, ini mungkin nggak bagus.
maka bisa kita ubah, kita bisa upgrade, misalkan state diagram dari aturan pencahayaan, kita upgrade menjadi ada intervalnya. Jadi misalkan untuk dari ada orang, sampai kita deteksi bahwa tidak ada orang, si sensor cahayanya itu paling tidak harus mendeteksi tidak ada pergerakan selama 300 detik misalkan. Baru setelah 300 detik tidak ada pergerakan, baru kita anggap ruangannya tidak ada orang. Jadi kita upgrade prosesnya sekarang jadi kayak gini ya. Kondisi lampunya mati, kemudian ruangannya dipakai, maka maksudnya kemudian ada orang di ruangan itu ya, maka lampunya menjadi nyala. Kemudian sensor gerak itu membaca indikatornya menjadi indikator waktunya adalah 300 detik. Kemudian kita countdown ya dari 300 sampai 0. Kalau ternyata ada bacaan pergerakan lagi ya selama countdown, kita masih anggap ruangannya masih ada orang. Makanya hitungan waktunya kita reset menjadi 300 detik lagi. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan terus mengulangi ya, terus berkurang indikator waktunya ini ya, counting down, terus berkurang setiap 1 detik sampai kalau sudah jadi 0 T-nya, kita bisa menyimpulkan bahwa ruangan ini tidak ada orang, baru kita matikan lampunya. Ini salah satu contoh, hanya kita ambil yang bagian aturan pencahayaan saja. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, di sini kan kita punya, awalnya kita punya sederhana gitu ya. Tapi ternyata kemudian kita berpikir bahwa oh kalau seperti ini mungkin malah menyusahkan kita gitu ya, karena dikit-dikit lampunya kelap-kelip. Sudah kita kasih ses indikator buat countdown. Ini adalah salah satu contohnya saja. Kita ambil aturan untuk pencahayaan. Aturan untuk yang lain saya serahkan ke kalian untuk latihan di rumah sebelum UTS. Seperti aturan penghangat sama aturan ventilasi tadi. Nah, setelah itu, setelah kita punya model, baru kita bisa misalkan menuliskan algoritma. Ya. Di contoh ini, ya, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan algoritma. Menuliskan algoritmanya itu bisa dalam bentuk flowchart atau pseudocode atau bahasa pemrograman komputer ya seperti C, C++, Python, Go, Julia, Rust, R dan lain sebagainya. Kalian boleh pakai Fortran, boleh pakai Pascal, boleh pakai Java, pakai apapun itu ya bahasa pemrograman yang ada. Baru setelah itu kita lakukan tes ya, untuk memastikan apakah kode kita berjalan sesuai harapan. Nah, salah satu cara tes yang kita bisa lakukan secara manual ya, adalah dengan melakukan yang namanya tracing. Tracing ini kita pelajari nanti setelah setelah UTS. Baru setelah kita testing, kita yakin bahwa kode kita berjalan lancar, ya, berjalan sesuai harapan, baru diterapkan secara sebenar-benarnya. Nah, kita balik ke pertanyaan di awal ya. Kira-kira bisa nggak di improve, diperbaiki gitu ya, solusi dari kita ini. Nah, sebelum saya masuk ke contoh beberapa improve yang kita bisa lakukan dari yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira saya mau tanya ke kalian, contoh improvisasi seperti apa yang bisa kita lakukan
dari sistem otomasi rumah yang kita sudah bahas tadi. Contoh improvisasinya seperti apa? Maaf Pak, saya menjawab. Ya, silakan. Mau jawab kok minta maaf Mim. Ya, itu Pak. Kalau yang tadi kan waktu lampu mau nyala kalau ada orang, itu kan deteksinya pakai sensor gerak. Nah itu kalau semisal sensor geraknya itu dipasang di depan pintu, sama pintu masuk sama pintu keluar, nah itu nanti algoritmanya gini. Kalau ada orang masuk, itu kan nanti si sistemnya jadi nilainya jadi 1 lah. Nilainya ada orang di situ. Nah, itu dihitung yang masuk berapa, 1 orang. Nah, habis itu nanti pintu keluarnya juga deteksi. Kalau semisal orangnya itu yang di dalam udah keluar, baru itu si lampunya mati. Jadi nggak pakai sensor gerak gitu. Kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa saja. Ini adalah salah satu improvisasi yang menarik, Roziki ya. Terima kasih. Maksud Roziki mungkin ada semacam check-in, check-out gitu ya? Iya, Pak, betul. Ada check-in sama check-outnya. Kalau kita ngelewatin sensor itu, berarti kita ngelewatinya ke arah dalam ruangan, berarti dianggap check-in, berarti dianggap ada orang. Tapi kalau kita bergeraknya ke arah luar ruangan, berarti kita dianggap check-out gitu ya. Seperti itu kan ya? Mungkin saya bisa mengusulkan kalau dari idenya Roziki gitu ya, saya bisa mengusulkan misalkan dari check-in check-out itu yang dilakukan adalah dari sensornya kita melakukan counter ada berapa orang yang ada di dalam situ. Misalkan 1 orang lewat berarti counternya naik 1, dari 0 jadi 1. 1 orang lagi lewat counternya jadi 2 dan seterusnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa kalaupun cuma 1 orang yang keluar atau cuma 2 orang yang keluar tapi di dalam ruangan masih ada, kita bisa memastikan bahwa komputer kita masih membaca ruangan ini masih ada orang. Ide yang bagus, Roziki. Ya, ada yang lain? Ada contoh improvisasi yang lain? Mau jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau lebih baik kalau misalnya tuh sistem ventilasi sama sistem penghangatnya itu terintegrasi gitu, Pak. Jadi misalnya kalau dia panas gitu kan, Pak, dia tuh lagi musim panas. Jadi nanti ventilasi udaranya tuh dia ngebuka udara juga untuk kayak buka sebentar gitu kan, Pak, terus ditutup lagi, habis itu langsung baru ini musim dingin maksudnya, Kak, musim dingin. Nah, dia tuh buka udara sebentar, habis itu dia tutup, nanti langsung dihidupin pemanasnya, Pak. Soalnya kan kalau misalnya kita langsung tutup aja, nanti kan berarti udaranya nggak ada sirkulasi yang masuk gitu, Pak. Kayak dia tuh cuma nambah udara segar gitu, Pak. Ya, itu juga bisa ya. Saya bisa menambahkan contohnya kalau kita mau mengintegrasikan sistem ventilasi dengan pemanas, misalkan kita mau, kalau misalkan tapi bukan ke pemanasnya ya, tapi lebih ke temperaturnya gitu ya. Kalau misalkan temperatur ruangan itu pada suhu tertentu, maka kita bisa durasi, jadi kita bisa mengatur durasi buka ventilasinya seberapa lama, misalkan. Itu juga bisa. Ide yang cukup bagus juga ya. Nah, contoh dari buku ini ya, kita tahu bahwa tadi yang sudah kita bahas itu kan sebenarnya solusi yang cukup simpel ya, cukup simplistik, nggak rumit-rumit banget gitu ya. Yang penting kita tahu konsepnya dulu. Nah, beberapa improvement, beberapa perbaikan yang mungkin bisa dilakukan adalah contohnya
kita bisa menambahkan kode ke kontrol panelnya, sehingga kontrol panelnya ini yang tadinya manual kita bisa bikin lebih otomatis. Atau misalkan kita tambahkan aturan-aturan ya, atau kita upgrade regulatornya supaya kita bisa menambahkan banyak aturan. Misalkan contohnya ventilator tadi ya, ventilator itu bisa punya aturan yang berbeda untuk reaksi dari perubahan kelembapan dan reaksi dari interval waktu. Kemudian kita juga bisa menggunakan komponen yang lebih fancy gitu ya. Contohnya lampu yang bisa berubah warna atau yang bisa berubah kecerahan gitu ya. Atau misalkan ventilasi yang bisa terbuka hanya sedikit atau terbuka sebagian atau itu gitu ya. Atau misalkan pemanas yang dia bisa misalkan pemanasnya pakai gas yang pakai api gitu ya. Misalkan kalau tadi kita bisanya hanya gasnya dibuka secara penuh atau ditutup secara penuh. Tapi sekarang kita bisa ngatur supaya gasnya bisa mengalir hanya sekian meter kubik per detik. Jadi bisa diatur seberapa yang keluar supaya panasnya bisa lebih terjaga. Atau contoh lagi di kontrol panelnya atau di setiap komponennya atau di setiap sensornya kita menambahkan pesan log yang untuk pencatatan gitu ya. Jadi si sensornya ini misalkan atau kontrol panelnya itu misalkan setiap durasi berapa lama itu mengirimkan rangkuman data ke komputer kita atau melalui email kita, atau misalkan setiap ada error, kita langsung bisa dapat notifikasi melalui jam tangan dan lain sebagainya. Ya, dan masih banyak improvement yang bisa dilakukan ya. Jadi itu ya. Nah, materi hari ini ya kita sudah belajar contoh dari bagaimana kita merancang solusi dari problem yang bisa kita solusikan dengan kita buatkan solusinya secara komputasional. Nah, di UTS nanti tugas kalian adalah untuk mencari masalah di sekitar kehidupan kalian ya. Entah di rumah kalian atau di rumah tetangga atau di apapun itu ya, atau di taman dekat rumah dan lain sebagainya, atau di jalan depan rumah gitu ya, yang kalian bisa buat solusi berpikir komputasinya, solusinya secara komputasi, kemudian kalian jawab dengan cara yang kita bahas hari ini ya. Materi hari ini sampai di situ dulu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya? Pak. Ya, silakan. Mau nanya Pak, kan kita awal-awal ngerjain Pak, nanti itu langsung kita masukin dekomposisinya atau kita ada introduksinya dulu gitu Pak? Ya, pasti ada introduksinya. Introduksinya kan membuat ini, problem definition-nya kita tulis yang secara lengkap ya. Oke Pak. Kita harus definisikan ini ya, problemnya secara jelas. Kalau ini nggak ada ya hampir bisa dipastikan nilai kalian nggak jauh dari 50 dari 100 dari skala 100 gitu. Pak, ini materinya nanti Bapak upload kan di Teams? Iya, jangan khawatir Pak. Oke Pak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada ya, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak.